Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini tidak terlalu familiar terdengar di telinga kita. Tidak begitu santernya namanya untuk disebut di tengah-tengah kita, layaknya sahabat-sahabat lainnya. Dan sahabat yang satu ini memiliki kebiasaan hingga kebiasaan terkenal di kalangan para sahabat dan juga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebiasaan keistiqomahan mengikuti momen sholat secara berjamaah. Dia selalu mengambil shaf terdepan dan memilih di pojok kanan sebelah sana. Sahabat ini saking ahli ibadahnya, karena tidak pernah absen dalam momen sholat secara berjamaah, sampai Rasulullah memberikan gelar sebagai Al-Abid, seorang hamba yang menghambakan diri benar-benar kepada Allah, orang yang ahli ibadah. Gelar Al-Abid diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat ini. Namanya sahabat ini Sa'ban, saudara. Ada yang mengatakan Sauban. Saat ini saya panggil nama ini dengan sebutan Sa'ban, sesuai dengan momen bulan ini memasuki bulan Sa'ban. Jemaah para tamu Allah, suatu ketika pada saat momen sholat subuh seperti biasa, sahabat ini selalu berangkat tepat waktu, bahkan mengawali waktu itu. Tapi di momen subuh kali ini sahabat tidak datang. Azan dikumandangkan, sahabat belum juga datang. Dilanjutkan dengan iqamah pun sahabat belum juga datang. Jemaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah mencari di tengah-tengah sahabat pun sahabat tidak terlihat. Karena tanpa kehadiran sahabat, sampai Rasulullah dan para sahabat menunda sholat subuh itu demi kedatangan sahabat satu ini. Tapi di sisi lain, waktu subuh mulai habis, kedatangan sahabat tidak kunjung datang. Maka Rasulullah menunaikan sholat subuh dengan para sahabat tanpa kehadiran sahabat. Jemaah sekalian rahimakumullah, menariknya di sini, usai sholat subuh seperti biasa, Rasul membalikkan wajahnya menghadap ke para jemaah. Lagi-lagi, pandangan pertama Rasulullah lihat adalah barisan terdepan, yaitu pojok kanan, tempat di mana tempat yang dipilih oleh sahabat-sahabat itu. Dilihat, dilirik oleh Rasul, sahabat tidak ada. Biasanya Rasulullah selesai sholat, beliau zikir, bertasbih, bertahmid bersama para sahabat. Di pagi ini, habis sholat subuh itu, Rasul kemudian langsung menggantikan dengan sebuah pertanyaan. Hal ta'rifu kaifa hala Sa'ban? Adakah yang tahu kabar Sa'ban pagi ini? Kata Rasul. Maka para sahabat semua diam, menundukkan kepalanya, karena semuanya tidak tahu kabar sahabat Sa'ban. Biasanya sahabat itu, jemaah sekalian rahimakumullah, tahu antara kabar sahabat satu dengan sahabat lainnya. Karena mereka merasa tidak tahu, malu. Karena mereka tidak tahu kabarnya sahabat itu. Kemudian Rasul bertanya kembali, hal ta'rifu ahadukum min makani baiti Sa'ban? Adakah di antara kalian yang tahu di mana tempat tinggal rumahnya Sa'ban? Maka salah satu dari sahabat mengajungkan tangannya, ya Rasulullah,
saya tahu tempat tinggal rumah Sa'ban itu di mana. Saya siap antar dan ngawal jenengan Rasul. Jemaah rahimakumullah. Maka seketika itu pula Rasulullah langsung pamit ke para jemaah menuju rumah Sa'ban. Dan baru kali ini Rasulullah tahu rumah Sa'ban itu di mana. Betapa jauhnya rumahnya Sa'ban, karena Rasulullah menempuh perjalanan ke rumah Sa'ban kurang lebih 2,5 jam, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena para ulama ahlu tarikh sepakat berpendapat Rasul berangkat dari masjid ke rumahnya Sa'ban persis saat sholat subuh selesai, sampai kepada rumah Sa'ban itu di waktu puncaknya sholat duha. Maka saya katakan kurang lebih 2,5 jam. Berarti ketika dikalkulasi bolak-balik dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban, dari rumah Sa'ban ke Masjid Nabawi, kurang lebih ditempuh 5 jam, Pak. Tetapi walaupun sejauh itu Sa'ban tidak mau dan tidak pernah mengurangi semangat untuk menghadiri masjid. Walaupun sejauh itu Sa'ban berjalan kaki, tapi tidak pernah putus asa dalam melangkahkan kaki ke masjid. Walaupun sejauh itu perjalanannya ditempuh, tapi tidak menghalangi untuk tidak menghadiri masjid. Pertanyaan sederhana, adakah di antara kita yang mengorbankan waktu demi sholat berjamaah ke masjid, Pak? Adakah di antara kita yang selalu mengeluangkan waktunya untuk sholat di masjid? 20 menit saja bolak-balik dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumahnya. Jangankan 20 menit atau 10 menit. Kadang-kadang masjid di depan rumahnya, masjid di belakang rumahnya, masjid di samping kanan kirinya, enggan untuk berjamaah ke masjid, seakan-akan bermusuhan. Masjid dijadikan hanya tempat nama masjid saja. Elfil, alergi untuk hadir ke masjid. Allah. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia. Sesampai Rasulullah ke rumah Sa'ban, lalu Rasulullah memulai salam. Dijawab oleh wanita yang berada di belakang pintu itu, waalaikumsalam. Setelah istri Sa'ban, rupanya itu adalah istrinya Sa'ban. Dibukalah oleh istri Sa'ban itu. Lalu Rasulullah bertanya mengenai kabarnya Sa'ban. Kaifa halu ya umam balu Sa'ban? Bagaimana kabar Sa'ban pagi ini? Kenapa dia tidak hadir ke masjid guna untuk mengikuti momen sholat subuh secara berjamaah? Mendengar pertanyaan Rasulullah, maka istri Sa'ban seketika itu berurai air mata, menangis sesedih-sedihnya, seraya menyegarkan diri berusaha untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, laqad tufiya Sa'ban, sungguh Sa'ban tidak bisa hadir ke Masjid Nabawi. Sa'ban tidak mengikuti momen sholat subuh. Sa'ban terhalang oleh maut ya Rasul. Sungguh Sa'ban tadi malam pulang ke rahmatullah. Sa'ban pagi ini telah dipanggil Allah. Sa'ban saat ini telah kembali ke sisi Allah. Sa'ban telah meninggal dunia ya Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah, dia sahabat Sa'ban terhalang jemaah sholat subuhnya karena Sa'ban telah kembali ke hadirat Allah. Tidak hadirnya Sa'ban karena telah mendahului. Andai kata Sa'ban tidak meninggal, andai kata Sa'ban tidak dipanggil Allah, tentu Sa'ban akan menghadiri sholat subuh waktu itu, jemaah. Ini seorang Sa'ban yang perjalanannya dari rumah ke masjid itu
ditempuh kurang lebih 2,5 jam, Pak. Bolak-balik berarti 5 jam. Kenapa mesti kita enggan? Masjid kita ada di samping kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita. Jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah hendak mau pamitan, tentunya setelah mengucapkan belasungkawa kepada istri Sa'ban, tiba-tiba istri Sa'ban menahan Rasulullah seraya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang diucapkan Sa'ban pada saat proses sakratul maut. Apa itu?" kata Rasul. Istrinya menjawab lagi, "Sa'ban berteriak 3 kali Rasul, dan 3-tiganya saya tidak faham apa yang diteriakkan." Rasul, pertama Sa'ban berteriak, "Duhai Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih panjang?" Teriakan yang kedua, "Duhai Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa yang tidak baru?" Dan teriakan yang ketiga, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semua?" Sahabat yang beriman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, "Wahai istri Sa'ban, sungguh suamimu berteriak 3 kali, dan ketiga-tiganya adalah teriakan penyesalan baik." Teriakan pertama Sa'ban, "Duhai Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Ternyata pada saat kehadiran Sa'ban, saat mengikuti momen sholat secara berjamaah dalam setiap waktunya, dari rumah ke Masjidin Nabawi, Sa'ban ditampakkan pahala langkah kaki dari satu langkah ke langkah lainnya. Pahala itu ditampakkan oleh Allah ke hadapan Sa'ban, bahwa pahalanya besar dan surganya tinggi. Hingga Sa'ban berteriak, "Kenapa tidak lebih jauh?" Andai kata lebih jauh langkah ini, tentu pahalanya lebih besar dan surga lebih tinggi yang diberikan kepada Sa'ban. Teriakan yang ketiga, Sa'ban berteriak, "Wahai Allah, kenapa tidak yang baru?" Pada saat proses sakratul maut, Sa'ban ditampakkan dengan pahala, yaitu suatu malam saat Sa'ban keluar rumah di sepertiga malam guna untuk mengikuti momen sholat subuh secara berjemaah. Karena sudah menjadi hal biasa berangkatnya Sa'ban dari rumah ke Masjid Nabawi, yaitu berangkat di jam 2-an, Pak. Ingin mengawali waktu atau ingin tepat waktu. Saat Sa'ban sudah keluar rumah, tiba-tiba suasana itu berubah menjadi dingin. Dinginnya sangat menyengat, Pak. Maka Sa'ban kembali ke rumahnya. Kembali Sa'ban ke rumah bukan untuk melanjutkan tidurnya atau sholat di rumahnya dengan istrinya, tidak. Tapi kembalinya Sa'ban ke rumah guna untuk mengambil jaket sebagai pelindung untuk mengurangi kedinginan itu. Jaketnya ditaruh di luar dan bajunya, tentu baju ditaruh di yang lebih dalam. Lalu Sa'ban melanjutkan niat untuk mengikuti sholat subuh secara berjemaah. Di pertengahan jalan tiba-tiba Sa'ban dikagetkan dengan seorang yang terkapar kedinginan. Lalu Sa'ban tolong orang itu, jaketnya dilepas, diselimutkan kepadanya. Lalu Sa'ban mempopong dia dan membawanya ke masjid. Pertolongan dan pemberian Sa'ban ini Allah tampakkan pahalanya, pahala yang sangat istimewa dan surga yang mulia. Hingga Sa'ban berteriak, "Ya Allah,
Kenapa tidak baru? Kenapa yang tidak baru? Baju yang diberikan kepada orang itu. Andai kata yang lebih baru yang diberikan, tentu pahala dan surga di sisi Allah jauh lebih mulia dan lebih istimewa yang diberikan kepada Sa'ban oleh Allah. Teriakan yang ketiga, pada saat proses sakratul maut, Sa'ban berteriak, kenapa tidak semuanya? Pada pagi hari, Sa'ban seperti halnya kita, yaitu ngopi, ngeteh, nyusu. Saat istri Sa'ban menyuguhkan satu bungkus roti dan satu gelas susu, tiba-tiba di pagi itu ada seorang yang butuhkan makan itu, dipinta oleh orang yang lapar, Pak. Lalu Sa'ban itu potong roti menjadi 2, dan gelas air susu itu diparuh menjadi 2 pula. Separuh dari roti itu diberikan kepada orang yang minta, separuh daripada susu itu pun juga diberikan kepada orang yang minta itu. Karena Sa'ban menolong waktu itu, pada saat sakratul maut, Allah perlihatkan ke Sa'ban betapa besarnya pahala dan surga sedekahnya Sa'ban itu. Lalu Sa'ban berteriak, "Tuhai Allah, kenapa tidak semuanya yang aku berikan, roti dan susu itu? Andai kata diberikan semuanya oleh Sa'ban, tentu pahalanya dan surga jauh lebih tinggi di sisi Allah yang diberikan kepada Sa'ban." Jemaah sekalian, para tamu Allah yang berbahagia, Sa'ban menangis berteriak tatkala Allah perlihatkan ganjaran pahala dari amal baiknya. Jemaah sekalian, sama dengan kita saat ini, kenapa kita masih mikir-mikir tatkala kita mau berbuat baik? Karena kita masih belum mengimaninya akan balasan Allah. Andai kata Allah perlihatkan itu pahala, tentu kita selalu berlomba-lomba untuk akhirat kita, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik. Tapi sayang, Allah tidak tampakkan balasan itu kecuali pada saat proses sakratul maut dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tamu Allah yang berbahagia, apa yang harus kita ambil daripada peristiwa perjalanan hidup Sa'ban bersama Rasulullah ini? Jadilah orang yang istiqamah, hingga dengan keistiqomahan itu dapat menghadiri ridhonya Allah. Dan kedua, jangan merasa lelah dalam ibadah, jangan merasa lelah dalam berbuat baik, jangan merasa lelah dalam bersedekah, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah terima. Teruslah menjadi orang yang takwa, teruslah menjadi orang yang beriman, teruslah menjadi orang yang baik, hingga kebaikan itu mengakhiri hayat kita. Semoga peristiwa ini dapat diambil pelajarannya dan dapat diaplikasikan dalam tindakan nyata sehari-hari kita. Semoga kita selalu Allah berikan keistiqomahan, sampai keistiqomahan yang baik, keistiqomahan yang ibadah kepada Allah, sampai ajal menjemput kita mati dengan keistiqomahan yang baik.